Dah, ayo Kak. Apa? Udah. Apa? Oh, udah jadi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan berdiskusikan tentang perencanaan strategi bisnis dan strategi audit mulai kreatif dengan metode SWOT. Di sini ada saya Saftari Asri bersama dengan teman-teman saya, Aliza Ramadhani, Erika Cinta Ramadhani, Abia Zahara, Melita Nurhalifa, dan Suhaila Zahra. Topik yang akan kami bawakan adalah yang pertama analisis SWOT pooling iris, yang kedua perencanaan strategi bisnis, yang ketiga audit strategi, dan yang keempat strategi inovatif dan teamwork. Latar belakang yaitu perkembangan dari masyarakat terhadap penerapan lingkungan dan dukungan pemerintah. Pooling motor menghadirkan pooling iris sebagai kendaraan listrik konkret dengan desain modern, harga terjangkau, dan efisiensi energi yang baik. Meski demikian, keterbatasan charging station, industri otomotif, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kendaraan listrik menjadi tantangan diatasi melalui strategi bisnis berbasis analisis SWOT. Rumusan masalah pada ulang LIS, yang kedua strategi bisnis apa yang tepat untuk diterapkan pada ulang LIS, yang ketiga adalah bagaimana penerapan strategi inovatif dalam pengembangan bisnis perusahaan, yang ketiga apa peran teamwork dalam mengintegrasikan strategi perusahaan, yang kelima bagaimana hasil evaluasi strategi perusahaan melalui strategi. Tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui hasil analisis SWOT pada ulang LIS, lalu menentukan strategi bisnis yang tepat, menganalisis bisnis, mengetahui peran teamwork dalam perusahaan, serta mengevaluasi strategi perusahaan melalui audit strategi. Lalu manfaatnya adalah dapat menambah wawasan mengenai strategi bisnis dan audit strategi, menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam meningkatkan kita memberikan informasi kepada pembaca mengenai perkembangan dan strategi bisnis. Baik, di sini ada saat ini berfokus pada strategi bisnis dan audit strategi yang meliputi strength, weakness, opportunity, dan threat. Selain itu, penelitian ini juga membahas strategi inovasi teamwork dan implementasi strategi perusahaan yang menghadapi lalu di sini ada analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis kami kondisi internal dan eksternal serta jangka panjang. Lalu ada strategi bisnis pada dampak perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan efektivitas operasional memperbaiki perusahaan serta membantu perusahaan memanfaatkan peluang dan mengurangi risiko. Next, lalu di sini ada strategi bisnis digunakan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pertama di sini ada strategi di pemasaran. Strategi dapat dua saling menguntungkan kepada pelanggan. Contohnya yaitu produksi, riset, pasar, logistik. Lalu ada strategi inovasi produk, yaitu strategi inovasi produk, lalu pengembangan produk agar mampu memberikan solusi untuk startup. Next, lalu di sini ada audit strategi. Audit strategi terdiri dari audit internal dan audit eksternal. Audit eksternal ada kepada masyarakat. Audit eksternal dilakukan untuk mengurangi keundangan internal. Audit internal digunakan untuk penilaian data, koordinasi dan meninjau serta mengevaluasi aktivitas perusahaan guna memberi masukan serta rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan kinerja perusahaan.
Anjir, di sini nggak ke slide anjir. Bisnis dan kualitas lagi perusahaan juga Nggak ke slide di sini. Ini laptop gua nggak ke slide. kualitas digunakan pembatasan. Udah. Lalu ada tertimbang berperan penting dalam komunikasi logistik kerjasama antar divisi agar nantinya Lalu selanjutnya adalah profil perusahaan. Ini motor mulai mobil listrik compact dengan desain modern dan teknologi futuristik. Pabrik Monik di Cikarang menggunakan sistem GML, Global Manufacturing System, dengan fasilitas berinvestasi dan kontrol kualitas ketat. Sejak diluncurkan, IPC meraih berbagai penghargaan, termasuk National EV Adoption Leader 2025. Selanjutnya penjualan UIA Rinci. Naik di sini. Pada tahun 2022 penjualan tercatat pada bulan Juni karena produk baru mulai dipasarkan. Kami yang paling banyak terjual ada sekarang mulai dari yang total menerima 59 sedangkan Enggak, ini di sini ngestak anjir. terjual Gimana? 164 total penjualan pada tahun Gak ada mukanya. 80 Pusing nggak? hal ini menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap kendaraan listrik cukup tinggi pada masa awal peluncuran. Lalu pada tahun 2023 mencapai 5.500 varian terjual 1.208 unit. Meskipun total penjualannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan masih tergolong stabil dan tersebar hampir di seluruh bulan. Di 2.973 unit, varian di long range kembali menjadi nomor dengan penjualan 1.117 unit, diikuti EV sebanyak 1.084 unit, dan yang hybrid di standar range sebanyak 178 unit. Penurunan ini meningkatnya persaingan kendaraan listrik sudah ada. Sedangkan pada tahun 2025 data yang tersedia sebesar 165 unit. Penjualan terbesar berasal dari unit air isi long range sebanyak 100 unit, kemudian yang delay sebanyak 20 unit, dan yang air isi standar range sebanyak 2 unit. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Karena sementara belum mencapai 1 tahun. Lalu berikutnya ada grafik dan tabel yang menunjukkan perkembangan penjualan unit air isi dari tahun 2022 hingga 2025 beserta persentase pertumbuhannya. Data yang ada tahun 2022 dengan total 8.053 unit. Hal ini menunjukkan tinggi Gila ya anjir. penjualan air isi pada awal di pasar kendaraan Indonesia. Pada tahun 2023 penjualan mengalami penurunan menjadi 5.570 unit. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar minus 30,73%. Tersebut masih menunjukkan hasil penelitian ini memiliki pangsa pasar yang selanjutnya pada tahun 2024 penjualan kembali menurun menjadi 1.973 unit. Persentasenya pertumbuhannya menunjukkan angka minus 46,67%. Setiap grafik penjualan yang berkurang setengah dari sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan kendaraan listrik dari berbagai
Berdasarkan data penjualan tersebut, Wuling Airlines menunjukkan tren permintaan selama periode 2022 sampai dengan 2023. Pada tahun 2022, 53 unit, kemudian turun menjadi 5.575 unit pada tahun 2023, presentasinya minus 30,73%. Dan selanjutnya 973 unit pada tahun 2024 itu minus 46,67%. Pada tahun 2025 penjualannya tercatat sebanyak 109 unit atau menurun sekitar 96,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dapat mempengaruhi oleh meningkatnya persaingan dan perubahan preferensi konsumen. Meski demikian, Fuji masih memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan sebagai meningkatkan layanan para konsumen serta pengumuman strategi pemasaran. Selanjutnya ada analisis visual. Analisis yang pertama yaitu atau kelemahan. Yang pertama jarak tempuh air putih masih sekitar 300 km dari beberapa site. Yang kedua, infrastruktur charging station belum merata. Yang ketiga, masih bergantung pada komponen impor. Yang terhadap baterai ini masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, brand premium dan kapasitas produksi masih terbatas. Analisis yang kedua yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah melalui insentif kendaraan listrik. Yang kedua, tren kendaraan dukungan terus meningkat. Yang ketiga, berpotensi memperluas pasar hingga Asia Tenggara. Yang keempat, teknologi baterai dan penelitian mobil konvensional. Yang ketiga, threats atau ancaman. Persaingan semakin ketat dengan merek global. Harga bahan baku baterai juga tidak stabil. Edukasi masyarakat tentang kendaraan listrik masih kurang. Pengurangan insentif pemerintah dapat menurunkan minat beli. Yang terakhir, fluktuasi nilai tukar meningkatkan biaya produk. Selanjutnya, analisis didukung kolaborasi tim yang solid. Sinergi antara produksi, pemasaran, dan engineering menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Didukung jaringan dolar dan promosi digital. Selanjutnya, analisis inovasi. Mulai dari menghadirkan mobil listrik kompak, ramah lingkungan dan terjangkau. Dilengkapi juga dengan Wuling Plus, EOP, dan Hill Hold Control atau HHC. Menggunakan baterai dengan jarak tempuh hingga 300 km. Diproduksi di Indonesia dan menjadi official car partner G20 sehingga memperkuat citra inovatif Wuling. Berikutnya, ada perencanaan strategi bisnis. Yang pertama, strategi SEO atau Strength Opportunities. Yang pertama, ada optimalisasi produk lokal untuk mendukung percepatan kendaraan listrik dan peluang ekspor ke pasaran ASEAN. Yang kedua, ada pemanfaatan citra merek dan dukungan pemerintah untuk memperluas kerja sama inovasi teknologi baterai dan pengisian cepat. Yang ketiga, ada peningkatan promosi gaya hidup ramah lingkungan melalui desain modern, efisien energi, dan biaya operasional rendah. Yang keempat, penguatan layanan purna jual seperti fitur digital fine changer guna mendukung tren mobilitas hijau di Indonesia. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi WIN dan smart key system untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
Lalu yang kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang pertama meningkatkan kapasitas produksi dan diverifikasi pabrik untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Yang kedua, membangun reputasi sebagai pelapor kendala listrik nasional melalui kerjasama pengembangan infrastruktur pengisian daya di luar Jawa. Lalu yang ketiga mendorong riset lokal komponen baterai dan chip untuk mengurangi ketergantungan impor. Lalu meningkatkan kampanye edukatif serta branding premium guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meningkatkan kampanye edukatif dan branding premium guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Dan yang terakhir memanfaatkan insentif subsidi pemerintah. Yang ketiga ada strategi ST atau Strength Streets. Yang pertama menunjukkan produksi lokal dan harga kompetitif untuk bersaing dengan merek global. Yang kedua, membangun reputasi sebagai pelapor kendaraan listrik nasional melalui citra positif di ajang internasional seperti G20 Bali Summit. Yang ketiga, memperkuat kontrol kualitas dan keamanan baterai untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat, menstabilkan biaya produksi melalui event efisiensi rantai pasok dan sistem GMS agar tetap kompetitif. Lalu yang terakhir meningkatkan inovasi fitur digital dan kenyamanan kendaraan. Yang keempat ada strategi WT atau Weakness Trends. Yang pertama diverifikasi sumber komponen dan bahan baku untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang dampaknya yaitu fluktuasi ekonomi global. Yang kedua, meningkatkan keandalan dan keselamatan baterai melalui uji mutu ketat dan garansi yang jangka panjang. Yang ketiga, mengembangkan strategi harga yang fleksibel untuk menghadapi persaingan kendaraan listrik murah di merek Asia. Lalu yang keempat, membangun ekosistem layanan regional dan infrastruktur pengisian daya sendiri agar tidak bergantung pada kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan agar konsumen lebih mudah mendapatkan pembiayaan Wuling RF. Hasil dari perencanaan strategi bisnis ini, berdasarkan perencanaan strategi tersebut, Wuling Motors memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi Wuling RF melalui keunggulan produksi lokal, harga terjangkau, teknologi modern, dukungan pemerintah, serta fitur digital seperti Wine dan Fine Changer. Namun, Wuling RF masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, pengisian daya, ketergantungan impor, dan persaingan merek global. Untuk mengatasinya, Wuling meningkatkan kualitas produk, teknologi baterai, layanan purna jual, serta edukasi kendaraan listrik. Posisi Wuling RFC di pasar kendaraan listrik Indonesia. Strategi lokal, spesialisasikan dan mengembangkan sektor dan serta fine charging. Yang kedua ada strategi web. Kerjasama pembangunan charging station, edukasi kendaraan listrik, dan pengembangan baterai lokal. Menciptakan harga kompetitif, meningkatkan kualitas baterai, dan memperkuat citra merek melalui bids dari submit. Yang keempat ada strategi WT, diversifikasi pemasok, penguatan layanan pengajuan, pengembangan fasilitas pengisian daya, dan kerjasama pembiayaan. Hasil implementasi strategi ini menunjukkan daya saing dan pertumbuhan bisnis kendaraan listrik Wuling di Indonesia. Hasil audit internal dan eksternal. Audit internal, Wuling memiliki keunggulan dalam produksi lokal, jaringan penyaluran ekspor, serta fitur teknologi modern seperti fast charging dan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan charging station dan ketergantungan pada komponen. Audit eksternal menunjukkan adanya peluang berupa dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat mengenai kendaraan dan lingkungan. Namun perusahaan
C-nya ini istilah yang berhasil membangun citra kendaraan listrik modern dengan harga terjangkau yang sesuai kebutuhan masyarakat terutama. Salah satu implementasi strateginya adalah layanan charging yang memudahkan pengisian daya di rumah lebih praktis dan efisien. Layanan ini mendukung perkembangan ekosistem tenaga listrik. Namun, proyek masih perlu meningkatkan edukasi masyarakat dan membuat fasilitas kendaraan listrik di Indonesia. Kesimpulannya, terus memiliki peluang besar dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Melalui kekuatan produksi lokal dan teknologi inovatif. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur. Teknik solar meningkatkan daya saing di industri kendaraan listrik. Sarannya adalah harus terus mengembangkan inovasi teknologi baterai, memperluas charging station, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan pada komponen mengembangkan berbagai kompetitif. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.